Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan kita kembali lagi di segmen Aku Tol. Dan kembali lagi di video terbaru ini. Dan di video kali ini gue mau membicarakan sesuatu yang cukup serius dan cukup tidak fun juga topiknya. Karena yang mau gue bahas di video kali ini adalah soal masalah industri combat sports di Jepang, terutama pada cabang olahraga tinju. Yang dimana di Jepang itu 1 bulanan yang lalu baru ada tragedi di mana 2 petinju profesional Jepang yang lewat gitu ya, di satu lini fight cards yang sama, dari satu promotor yang sama, dan di malam yang sama. Anda bayangkan, gila sekali, menyedihkan sekali. Tapi di saat yang bersamaan juga ini menaikkan rasa penasaran gue sama industri tinju di Jepang yang cukup sering terdengar lebih berbahaya daripada industri tinju di negara-negara lain kayak mungkin di Amerika ataupun di Inggris. Karena ternyata ada indikasi bahwa walaupun Jepang itu cukup maju dengan industri kesehatannya yang cukup canggih juga, tapi dari sisi combat sports gitu ya, ternyata ada juga tanda-tanda kalau mereka itu masih harus berbenah diri lagi. Terutama karena kasus yang terjadi di bulan Agustus kemarin ini. Nah, gimana kasus dari ini? Mari kita bahas. Kalau es gue ini agak mengganggu kuping lo ya, karena ini gue baru benerin gigi gue ya. Jadi agak cadel-cadel gimana gitu gue ya. Tapi mari kita mulai videonya. Let's begin the video guys. I lost myself. I waited still. Organisasi tinju dunia alias World Boxing Organization mengumumkan kabar duka dari 2 petinju muda asal Jepang di awal bulan Agustus kemarin. Dan kedua petinju yang gak selamat ini juga masih muda banget. Yang dua-duanya itu masih berusia 28 tahun waktu mereka mengembuskan nafas terakhirnya. Dan di sini gue akan bahas kronologi kejadiannya dulu, supaya kita sama-sama ngerti tentang apa yang kejadian di Jepang di bulan lalu. Jadi di tanggal 2 Agustus 2025 kemarin ada pertandingan tinju profesional yang diselenggarakan di Tokyo, Jepang. Yang venue-nya itu adalah Korakuen Hall. Dan di fight card alias rentetan pertandingannya itu, salah 2 petinju yang bertanding di sana itu adalah Shigetoshi Kotari dan juga Hiromasa Urakawa. 2 atlet muda yang bisa dibilang lagi berada di umur-umur emas dan primanya. Nah, mereka berdua ada di satu fight card atau satu event yang sama. Tapi mereka nggak ngelawan satu sama lain. Jadi masing-masing itu ada di fight yang berbeda. Tapi ada di rentetan pertandingan yang sama, yang ada gitu. Nah, buat si Kotari sendiri, dia itu kehilangan kesadaran di ruang ganti setelah bertinju selama 12 ronde melawan Yamato Hata untuk memperebutkan gelar juara super featherweight-nya. Yang gelar juaranya itu ada di bawah federasi OPBF alias Oriental and Pacific Boxing Federation. Sedangkan untuk si Urakawa, dia itu kehilangan kesadaran setelah kalah di ronde 8 ngelawan Yoji Saito. Dan di sana dia itu pingsan di ring setelah di TKO sama si Yoji Saito ini. Mereka berdua sempat dirawat. Dan dua-duanya itu ngedapetin perawatan yang sangat intens. Yang bahkan mereka berdua juga langsung ditindak operasi besar karena subdural hematoma. Alias ada darah yang terkumpul di antara otak dan juga tengkoraknya. Sebuah kondisi yang memang ngeri banget. Sebuah kondisi yang semua orang juga tentunya gak mau. Tapi ini memang terjadi akhirnya ke kedua petinju muda tersebut. Sudah dioperasi juga, tapi pada akhirnya mereka harus meninggal beberapa hari setelah kejadian di tanggal 8 dan 9 Agustus 2025 kemarin. Jadi naas sekali. Makanya ini jadi sebuah perdebatan dan juga masalah yang sangat serius buat industri tinju di Jepang. Apalagi kalau ngomongin craniotomy atau operasi yang mengharuskan bongkar tengkorak. Dalam 2 tahun terakhir, itu udah ada total 4 petinju yang melalui tindakan medis ini. Dan 3 diantaranya juga harus meninggal dunia, termasuk si Kotari dan juga si Urakawa, yang kejadiannya baru 1 bulan yang lalu. Dan pertanyaan yang keluar dari unek-unek netizen yang budiman itu kan sekarang adalah, apa alasan yang bisa bikin semua ini harus kejadian? Oke, kita breakdown satu-satu dari sisi pre-fight dan juga post-fightnya. Kalau ngomongin full contact combat sports, kayak boxing khususnya, kita semua tahu kalau nggak mungkin juga ada yang namanya 100% aman kan tentunya dalam dunia boxing. Bahkan yang mungkin cuma sekedar latihan doang buat hobi dan juga mungkin tanding-tanding amatir, pukul-pukul imut gitu ya. Bisa dibilang memang tidak ada yang 100% aman dari boxing ini.
Di sini gue nggak bilang ya kalau misalnya mungkin lu cuma sekedar kardio, mukul-mukul doang, mukul-mukul samsak ya mungkin sih bisa aja keseleo ya kan, atau samsaknya rubuh gitu kan. Tapi intinya ini lebih kepada mereka-mereka yang hobi dan memang kadang-kadang sparring sama orang atau yang memang masih bertanding amatir juga tapi mungkin masih pakai headgear. Nah itu semuanya masih nggak terlepas dari resiko itu. Nah kenapa gue bilang gak ada yang 100% aman dari tinju gitu ya. Aman di tinju bukan aman dari tinju. Sedang seakan-akan tinju mendatangi kita ya. Intinya gak ada yang 100% aman di tinju gitu. Kenapa? Ya karena memang mau gimana pun kalau ngomongin yang namanya bagian tubuh kayak otak, telinga gitu, mata. Kalau yang namanya udah dipukul terus rusak ya tentunya kan susah sekali untuk recover ya. Atau bahkan mungkin ada yang gak bisa recover sama sekali gitu di kebanyakan kasus. Dan terkhususnya otak. Kalau dipukulin terus dari waktu ke waktu, mau lu yang cuman sparring tipis-tipis, mau yang sparring brutal, atau apalagi yang tanding secara profesional, pasti dari waktu ke waktu itu ada kondisi di mana kinerja otak itu akan berkurang atau at least terganggu sekecil apapun dampaknya. Lu bisa lihat lah kayak Muhammad Ali, Mike Tyson, atau bahkan pemain NFL gitu. Dan yang lu harus tahu adalah dunia konteks sports di Jepang itu keras banget. Yang kerasnya itu bener-bener keras banget. Jujur gue juga gak pernah latihan bela diri, apalagi latihan bela diri di Jepang ya. Tapi at least dari apa yang kita lihat di internet kan kurang lebih kita bisa tahu ya apa yang ada di sana. Termasuk ke testimoni atau curhatan orang-orang yang pernah latihan bela diri di sana juga. Nah, pertama-tama kita harus tahu kalau di Jepang itu banyak banget fighter yang base-nya itu Kyokushin Karate. Yang adalah full contact karate. Yang praktisinya itu juga pada keras-keras banget latihannya. Dari kecil udah pada saling hantam ke badan. Sampai kalau kita ngomongin bentuk-bentuk tangan para karateka di sana ya, itu udah pasti nggak jelas semua saking seringnya dilatih dan jadi keras banget. Udah nggak kayak normal lah. Dan itu berlaku juga ke banyak atlet dari cabur selain karate di Jepang. Setelah saya menyelami Reddit ya dengan tidak membuka link-link lucu gitu ya. Menyelami Facebook juga dan juga sosmed-sosmed lain. Banyak yang bilang bahwa memang setelah mereka latihan di boxing atau kickboxing gym di Jepang, mayoritas dari mereka itu sering banget hard sparring. Sering banget full power sparring. Dan bahkan ada yang bilang bahwa salah satu gym yang ngelahirin banyak juara di K1 kickboxing itu punya sesi sparring spesial yang namanya extra hard sparring. Dan itu sering kali dilakukan bukan cuman sekali-sekali doang lu bayangin ya. Oke, kalau hard sparring sesekali buat para profesional atau hobiis masih bisa ditoleransi. Tapi masalahnya di sana itu banyak sekali orang yang hard sparring walaupun mereka itu bukan profesional. Jadi apalagi yang profesional tentunya lebih ngeri. Contohnya aja kalau kita ngomongin satu orang aja nih ya, Takeru dari One Championship itu sering banget ngeposting diri dia tuh lagi hard sparring. Sampai mimisan, sampai mukanya bengep-bengep. Pokoknya sama sekali tidak terlihat aman lah sparringnya dia ini ya. Ya memang benar kita nggak tahu sebenarnya dia seberapa sering hard sparring atau kena tinju keras di kepala di latihan dailynya dia seberapa banyak juga. Tapi kalau ngelihat beberapa kali postingannya aja, ngeri aja gitu rasanya kalau di tiap sparring dia itu harus all out itu sampai mimisan-mimisan. Dan kalau kalian itu petinju atau atlet profesional pasti memang butuh yang namanya hard sparring buat tahu rasanya kena KO itu kayak gimana. Buat tahu rasanya kena hantam orang yang kira-kira setara sama musuh di pertandingan tuh kayak gimana. Tapi kan memang idealnya itu bagusnya dihindari sebisa mungkin. Supaya itu otak itu nggak terlalu kena hantam mulu gitu, daily basis gitu. Tapi jadi susah juga buat dilakukan kalau memang ada never give up mentality yang bikin mereka tuh jadi more rounds and less rest aja gitu. Yang padahal istirahat juga sangat wajib untuk dilakukan para atlet ini, khususnya di Jepang ini. Terlebih lagi memang banyak juga netizen budiman yang merasa bahwa CTE alias encephalopathy traumatis kronis itu kan real dan bukan hoax gitu. Yang dimana CTE itu sendiri bisa bikin demensia, masalah mental, cepat lupa, gangguan kognitif dan itu semua tuh terjadi ada yang perlahan, ada yang cepat dari waktu ke waktu dan pas sadar tiba-tiba udah ya banyak masalah aja itu badan si pengidapnya. Dan buat penyebabnya sendiri, mayoritas dari kita juga tahu lah kalau ini tuh utamanya terjadi karena cedera kepala yang berulang. Yang salah satu contohnya adalah dengan kena pukul di daerah kepala dari waktu ke waktu secara sering. Ya dimana itu bisa didapatkan dari hard sparring juga. Dan kebanyakan dari praktisi boxing atau full contact combat sport ini juga tentunya pada pasti tahu semua. Kalau ini tuh salah satu memang hal yang susah sekali dihindari buat yang melakukan combat sports kayak gini. Dan mungkin bisa dibilang mustahil kalau memang lu itu masih melakukan sparring yang keras banget setiap hari. Ya mungkin kalau cuma sparring teknik tanpa full power doang masih jauh lebih mending. Tapi tetap aja itu kan fisika ya. Mau sepelan apapun benturan ya tetap benturan. Belum lagi buat para fighter yang mesti tanding.
Mereka harus hard sparring, mereka harus turunin berat badan, mereka harus diet air juga, yang pastinya bisa bikin dehidrasi dan makin membuat fungsi otak tuh berkurang dan lebih mudah terdampak. Gue rasa juga mayoritas praktisi dan atlet itu tahu dampaknya, dan ini mah lebih ke pilihan hidup buat memang menjalani hobi atau karir yang memang beresiko sekali terhadap otak dan hampir mustahil buat dihindari, walaupun mungkin gak semua orang bakalan terdampak dengan parah. Tapi memang yang jadi masalah itu kalau sosialisasi soal worst case skenario-nya yang sebenarnya sangat mudah untuk terjadi itu memang jarang disuarakan. Dan tahu-tahu udah jadi korban aja gitu atlet-atlet mudanya. Dan kalau kita balik lagi ke kasus utama soal Shikotari dan Urakawa, yang jadi masalah selain daripada budaya hard sparring yang terlalu sering dan keras itu juga ada memang karena regulasi dan aturan soal safety yang sangat kurang untuk ukuran combat sports di Jepang. Karena dalam kasusnya Shikotari sendiri, abangnya itu sempat marah banget di Twitter atau X dengan ngeposting pertanyaan besar soal protokol darurat dari venue-nya. Yang padahal udah cukup besar dan juga terkenal banget, katanya penanganannya itu terlalu bertele-tele dan penuh birokrasi. Dari mulai dokter di venue itu harus ngontak karyawan venue-nya dulu, udah gitu dari venue juga bukan langsung beraksi atau kayak gimana, tapi mereka malah nelpon 119 alias nomor emergency di Jepang, dan lebih parahnya lagi sekitar, ya kalau mereka habis telepon gitu ya, itu mereka butuh sekitar 40 menitan lah sampai akhirnya ambulan ngot-ngotnya itu datang. Harus digendong turun 5 lantai karena tandunya nggak muat di lift, dan pokoknya nightmare banget lah buat keluarganya Shikotari ini. Karena memang ternyata kalau ngomongin tindakan preventif dari Federasi Tinju Jepang, mereka itu masih sangat kurang banget bisa dibilang. Dari mulai ambulans itu cuma standby di venue kalau ada pertandingan kejuaraan dunia. Udah gitu kalau ngomongin peraturan baru yang ditetapkan setelah kejadian ini pun sebenarnya nggak bisa dibilang udah ideal juga. Karena kalau ngomongin aturan baru dengan ambulans di setiap pertandingan yang harus standby pun, menurut beberapa ahli ini tuh masih kurang dan gak efektif. Karena dari awal kejadian-kejadian yang begini terjadi, semuanya itu mestinya udah harus siap dari mulai penanganan pertama di venue, transportasinya, sampai ke spesialis yang harusnya standby di rumah sakit. Dan bahkan ya di venue-nya. Kayak yang disebutin sama Sunji Asamoto selaku dokter dan spesialis bedah saraf dari Komisi Tinju Jepang. Dia juga bilang bahwa walaupun mungkin ambulans bisa dengan mudah standby dan bawa pasien ke rumah sakit, tapi yang harus diperjelas adalah rumah sakit mana yang mau dituju. Rumah sakit mana yang standby spesialis bedah otak atau spesialis lainnya. Dan rumah sakit mana yang memang udah ready tanpa harus ngurusin administrasi yang bertele-tele. Kalau ada kejadian super urgent kayak gini. Kalau ternyata deketnya posyandu kan jadi nyusuin gitu kan. Makanya dengan semua yang udah terjadi kayak gini, mestinya edukasinya tuh yang memang lebih diperbanyak ke atlet-atlet gitu. Supaya walaupun kita semua tahu gitu kalau Jepang mah namanya juga memang kamikaze, itu juga dilakukan gitu di sana. Tapi kan atlet-atlet muda ini juga kudu tahu kalau resiko dari full contact combat sports itu memang ada dan real. Tapi bisa juga memang diminimalisir dengan pola latihan yang benar, istirahat yang benar, dan yang paling penting adalah dari gizi juga yang benar. Karena kalau ngomongin combat sport, sepengetahuan gue sebagai penikmat dari layar TV sih kayaknya nggak ada ya yang namanya 100% aman. Kalau boxing, muay thai, kickboxing pasti rentan sama yang namanya CTE dan hal-hal yang berhubungan sama otak di hari tuanya. Udah gitu kalau grappling kayak Brazilian Jiu-Jitsu pun banyak praktisi dan juga atlet yang di hari tuanya mereka punya masalah di persendian. Masalah di tulang belakang kayak saraf kejepit. Dan pokoknya nowhere safe lah kalau misalnya udah serius banget terjun ke salah satu cabang olahraga combat sports lah. Tapi ya sekali lagi gak ada yang salah, itu kan pilihan karir orang ya. Ini mah memang cuma pilihan hidup gitu. Jadi choose your poison aja bisa dibilang kan. Sejauh ini, selain daripada perubahan di sisi ambulans yang standby katanya di venue pada setiap pertandingan, Komisi Tinju Jepang juga nurunin jumlah ronde kejuaraan dari yang tadinya 12 ronde jadi 10 ronde. Kalau zaman dulu katanya selamanya sampai ada yang pingsan, katanya gila ya dulu ya. Ya memang sebenarnya bagi gua ke 10 ronde gitu ya, kayaknya ya nggak sebegitu signifikannya juga gitu. Karena kan dari masa-masa latihan aja memang sebenarnya udah sering banget kena hantam kepalanya. Bukan cuman kalau lagi di ring doang. Karena berdasarkan salah satu research aja, banyak yang merasakan gejala seperti tinnitus, gangguan pendengaran, vertigo, gangguan ingatan dan lain-lain. Dan itu tuh dirasakan bahkan bukan cuma setelah latihan atau habis pertandingan, tapi bahkan di kehidupan sehari-harinya pun masih ada yang merasakan hal tersebut gitu. Nah itu kan boxing di Jepang sebenarnya ya. Sebenarnya di mana-mana juga yang namanya berantem ya. Mendingan UFC nggak sih? Kalau UFC kan soalnya sekali gebuk pingsan tuh. Jadi gitu kan. Jadi kadang kalau boxing kan lama banget ya, rondenya panjang banget ya. Sama kayak NFL juga, lu kalau lihat banyak banget atlet NFL yang sekarang concussion gitu kan, terus-terusan akhirnya miskin gitu kan.
karena juga udah jadi nggak sehat, gak punya kerjaan lagi. Jadi banyak banget sebenarnya kalau lihat petinju-petinju yang juga sekarang udah pada demensia lah dan segala macam karena kebanyakan digetarin kepalanya gitu. Dan kasus yang terbesar memang di Jepang ini. Padahal kalau di Inggris ada bear fish ya. Coba ada bear fish. Kalau di sini kita ada baku hantam sekarang ya. Ada bear fish juga tuh ya. Jadi sebenarnya tinggal lu pilih aja sih mau keren di mana gitu ya. Semuanya ada resiko lah, namanya juga hidup dan pekerjaan ya. Tapi kalau selagi lu mencintai ya dan mau terima resikonya ya silakan. Nah silakan lu pada mungkin yang ada latihan combat sports, atlet mungkin bisa tulis komentar kira-kira sentimen kalian terkait dengan kasus yang terjadi di Jepang ini. Apakah memang di negara-negara lain juga masih banyak yang terjadi gitu. Silakan aja tulis komentar. Tapi terima kasih semuanya sudah menonton Aku Tolol kali ini. Semoga kita bisa lebih cerdas dan kita tahu bahwa pertandingan-pertandingan kayak gini ya kecuali artis orang artis ya. Biasanya kan 2 ronde juga udah pingsan gitu ya. Jadi gak terlalu concussion lah ya. Aman aja itu kalau gue bilang ya. Jadi sampai jumpa semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow kita di @ridwan_santosa. Dan sampai jumpa semuanya di Aku Tolol berikutnya. Bye-bye guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know